Memilih dan dipilih adalah hak warga negara. Namun dalam implementasinya, belum semua warga negara Indonesia mendapatkan hak yang sama. Memilih saja susah, apalagi dipilih. Nasib tidak beruntung selalu menjadi bagian dalam hidup kelompok rentan. Selamat datang di BM Entertainment dalam acara Ngobrol BBM, Ngobrol bareng Bunda Mayora. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu. Langsung saja kita berkenalan. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Tanti Maria. Saya seorang difabel. Saya bergabung di Forsadika, Forum Bela Rasa Difabel Niansika. Silakan. Dan saya Silvi Cipi dari komunitas Fajar Sika. Saya seorang transpuan yang berasal dari Maumere. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan sekalian yang sudah mau datang di Ngobrol BBM, Ngobrol bareng Bunda Mayora. Kali ini kita akan berbincang-bincang nih seputar kehidupan teman-teman kelompok rentan. Dan saya senang sekali berjumpa dengan Kak Tanti dari Forsadika, kemudian Kak Silvi dari Fajar Sika. Nih, rekan-rekan sekalian, 2024 sedikit lagi, bahkan sudah ada aroma-aroma politik sudah menjelar kemana-mana. Dan kali ini sebagai kelompok rentan, tentu teman-teman pasti punya pengalaman. Nih, kalau kita berbincang-bincang mengenai pengalaman pemilu, tentu teman-teman tahu pemilu itu adalah hak warga negara Indonesia. Namun teman-teman juga punya pengalaman-pengalaman itu. Saya ingin mendengarkan kisah atau pengalaman dari masing-masing dua sahabat saya ini. Kita mulai dari Kak Tanti ya, silakan. Oke, terima kasih. Mengenai pemilu, saya sudah mengikuti 2 kali pemilihan umum di tahun 2014 sama tahun 2019. Untuk tantangan karena saya seorang difabel, yang mana selama ini menurut penglihatan saya bahwa yang pertama adalah hal yang paling penting adalah pendataan dan juga aksesibilitas, di mana pendataan ini orang-orang difabel ini saat dilakukan pendataan banyak yang didata disamaratakan sama pemilih umum. Jadi ketika pemilihan umum ini berlangsung, kelompok difabel ini ketika mereka ingin ke tempat pemungutan suara, mereka tidak bisa mengakses karena salah satu faktor yaitu lokasinya. Lokasi atau tempat pemungutan suaranya yang kurang ramah difabel. Dan ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Selain itu, banyak hal juga yang perlu untuk diketahui bahwa kelompok-kelompok rentan ini termasuk kelompok difabel adalah pendataan dan juga pentingnya pendidikan politik untuk kelompok-kelompok rentan termasuk kelompok-kelompok difabel. Oke, terima kasih Kak Tanti. Jadi Kak Tanti punya pengalaman di mana aksesibilitas teman-teman difabel, soal pendataan, soal bagaimana teman-teman ini bisa disamaratakan. Ternyata difabel itu harus bisa dibedakan dengan teman-teman dari kelompok lain. Karena kalau kita bicara disabilitas berarti aksesibilitas itu harus tetap berpihak kepada kelompok ya. Oke, ini kisah dari kelompok difabel. Kita akan mendengarkan kisah dari kelompok transpuan dan Silvi Cipi akan bisa bercerita. Baik, terima kasih. Untuk momen-momen pemilu baru kali ini mungkin saya jadi pemilih pemula. Selama ini saya belum pernah punya pengalaman untuk memilih. Karena mungkin juga baru mendapatkan KTP dari 2019. Saya baru bisa mengakses KTP. Nah, Kak Silvi bisa cerita mengapa Kak Silvi tidak mendapatkan KTP? Mungkin apa sebenarnya yang membuat Kak Silvi tidak bisa mendapatkan? Karena kalau kita lihat memilih itu kan nggak mesti harus ada KTP ya. Kalau dalam aturan bisa saja ada kartu keluarga. Atau ada kendala-kendala lain yang membuat Kak Silvi tidak bisa memilih? Saya baru saja membuat KTP 2019 karena tempat usaha saya yang di luar kota, di luar dari tempat tinggal saya, jadi saya sulit untuk mengurus KTP dan lain-lain dan kartu keluarga. Ada cerita-cerita pengalaman bagaimana cerita di lain kesempatan bahwa
benar transpuan itu terlibat aktif dalam kampanye, bahkan menjadi tim sukses, tapi ternyata dalam saat memilih pun dia merasa bahwa tidak penting untuk ini. Menurut pengalaman dari kebanyakan teman-teman transpuan di Maumere, kita sering dilibatkan dalam momen-momen pemilu atau pesta demokrasi hanya untuk menjadi pelancar atau sebagai peran belakang layar. Kita menyukseskan kampanye-kampanye itu saat pesta pemilu, pesta demokrasi ini hanya dengan membantu untuk dijadikan sebagai pelancar saja, alat gitu. Misalnya contoh-contoh lain, misalnya kalau keterlibatan teman-teman di pemilu, contohnya apa? Atau saat kampanye seperti apa? bantu memasak, juga menjadi penyanyi-penyanyi, atau juga menjadi selain usaha jasa di bidang kecantikan. Tapi menurut Kak Silvi, seberapa penting teman-teman trans perempuan ini harus terlibat apa? Ini kan menjadi hak semua warga negara. Seberapa penting teman-teman ini harus punya andil dalam mengikuti pemilihan atau pesta demokrasi ini? Kalau menurut saya, belakangan ini saya merasa rugi sekali karena sempat juga punya inisiatif untuk golput, dan sekarang saya baru menyadari kalau suara-suara hak minoritas itu sangat dibutuhkan untuk momen politik ini, untuk bisa terlibat dan bisa menyuarakan atau bahkan ikut terlibat dalam pemilihan. Oke, jadi apa yang menjadi kebutuhan kelompok rentan tentu harus dipenuhi oleh negara dalam hal seperti apa yang diceritakan oleh Kak Silvi. Bagaimana baru di 2019 beliau baru mengurus KTP atau baru bisa mengakses KTP. Tanti Maria menceritakan bagaimana aksesibilitas menjadi kelompok difabel itu belum terjamin. Sedangkan kita berbicara tentang negara Indonesia yang menjamin bahwa pemilu itu harus inklusi. Ketika kita bicara inklusi, berarti pemilu itu harus ramah. Nih, Kak Silvi, saya kembali ke Silvi karena ini sangat menarik sekali kita bicara isu trans perempuan. Bagaimana di tengah-tengah situasi ini trans perempuan juga banyak mengalami stigma dan diskriminasi. Seberapa penting kalau trans perempuan itu punya hak juga, selain memilih dia dipilih? Apakah penting tidak sebagai trans perempuan itu dipilih untuk menjadi kalau dibilang misalnya dalam pesta demokrasi dia bisa menjadi anggota DPR, bisa jadi dia juga menjadi bupati, bisa dia juga menjadi presiden. Ini hal yang mungkin karena dia adalah warga negara Indonesia. Seberapa penting menurut Kak Silvi kalau dia itu harus dipilih juga? Bagi saya sangat penting sekali karena kelompok trans perempuan juga punya hak dasar yang sama seperti layaknya warga Indonesia lainnya. Jadi kita punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Ini sangat luar biasa. Terima kasih. Kita menuntut hak yang sama. Nah, saya kembali ke Tanti. Kalau kita bicara tentang undang-undang, regulasi sudah mengatur seberapa persen kelompok disabilitas, bahkan di ruang kerja pun ada berapa persen untuk kelompok disabilitas. Menurut Kak Tanti, berapa pentingnya kelompok difabel atau sahabat-sahabat disabilitas ini bisa ikut ambil bagian, bukan hanya memilih tetapi dipilih? Baik, terima kasih. Menurut saya bahwa sebagai warga negara Indonesia kita memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Jadi pentingnya kita ketika kita memilih dan dipilih itu adalah dimana ketika kita dipilih itu adalah perpanjangan tangan untuk kita kelompok rentan, terkhusus kelompok difabel dalam menyuarakan aspirasinya dan dalam memperjuangkan hak-hak difabel di mana kelompok-kelompok rentan ini sering terpinggirkan. Jadi menurut saya bahwa sangat penting sekali ketika kelompok rentan memiliki hak yang sama karena menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di situ sudah memuat hak-hak 22 hak penyandang disabilitas yang mana salah satunya yaitu hak untuk turut serta dalam pendidikan, dalam politik, dalam kegiatan politik. Jadi
buat saya itu adalah hal yang sangat penting karena sebagai warga negara kita punya hak. Kalau bagaimana teman-teman saya kembali, bagaimana teman-teman disabilitas itu ikut dipilih? Apa harapannya? Memilih sudah ya, karena hak ya. Setiap orang harus memilih sebagai perpanjangan tangan. Tapi kalau dipilih dan dia bisa menjadi perwakilan teman-teman disabilitas di kalau orang mau memilih bisa di ruang Pula Babong sana ya, atau di gedung DPR, bagaimana untuk menyuarakan aspirasi? Kalau dipilih ya itu adalah rasa bersyukur ya bahwa ketika kita dipilih kita adalah perpanjangan tangan untuk memperjuangkan teman-teman kita yang kelompok rentan, memperjuangkan hak-hak kita yang mana selama ini sering terpinggirkan atau selama ini kurang diperhatikan. Terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban yang luar biasa sekali. Dan ini sangat menarik yang kita dengar dari dua kelompok yang selama ini terabaikan dan terlupakan, bahwa negara yang menyuarakan inklusivitas, namun fakta realita di lapangan kelompok ini masih banyak mengalami kesenjangan, bahkan mereka sulit untuk mengakses apa yang menjadi tanggung jawab negara. Untuk itu saya ingin bertanya lagi, rekan-rekan sekalian, kita ini berbicara tentang pemilu, tapi banyak sekali kesadaran pemilu, kesadaran memilih dari kelompok-kelompok ini sangat susah. Apa pesan teman-temannya? Saya mulai dari siapa nih? Mulai dari Kak Silvi. Kak Silvi ingin memberikan pesan kepada generasi muda, entah itu trans perempuan, generasi muda yang ada di negara Indonesia, untuk punya kesadaran mengikuti atau berpartisipasi dalam politik pemilihan umum. Yang pertama, untuk teman-teman atau orang-orang yang sudah mengerti tentang politik, sebaiknya berusaha untuk memberikan edukasi atau pemahaman kepada kelompok transpuan, karena selama ini teman-teman transpuan lebih banyak memilih untuk golput dan bahkan tidak peduli dengan apa yang namanya pemilu atau politik, karena belum ada pemahaman secara khusus tentang politik itu sendiri. Dan bagi teman-teman transpuan di seluruh Indonesia, khususnya di Maumere, marilah kita bergerak dan mulai dari sekarang untuk tidak memilih menjadi golput. Mari kita pilih, mari kita menyuarakan suara kita untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih Kak Silvi. Kita menuju ke Kak Tanti, silakan Kak Tanti. Oke, baik, dari saya mungkin pesan untuk kelompok teman-teman kita yang kelompok rentan, di mana mari kita menyukseskan pemilu 2024 ini dengan datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024, karena satu suara kita sangat berharga. Salam inklusi. Oke, terima kasih. Dan akhirnya pesan-pesan ini menjadi closing statement dari teman-teman dua narasumber yang luar biasa. Dan rekan-rekan sekalian, dua narasumber sudah hadir bersama saya dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan, dan ini merupakan harapan dan mimpi mereka bahwa negara harus ikut andil bagian memberi dukungan untuk kelompok-kelompok rentan. Dan tidak terasa saya BM, Bunda Mayora, Kak Tanti, Kak Silvi, kami sudah berada di penghujung acara kita, yaitu BM Entertainment di acara Ngobrol BBM, Ngobrol bareng Bunda Mayora. Dan akhirnya saya Bunda Mayora, Saya Tanti Maria, Dan saya Silvi Cipi. kami bertiga pamit undur diri. Kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Kok?